Aswin and Zawal ko di hari Kamis ingin tangat biasa. Yes, hari Kamis saya ingin tangat bisim. Di mana meja saya terlihat kurang seperti tempat kerja dan lebih seperti kamp pengungsian bata plastik. Tanggalnya 2 Oktober 2025, hari yang mungkin akan diabaikan oleh seserawan Sosa Desamstan. Sebaik saya, itu monumental. Tumpukan Lego, cal, merah, biru, kuning, dan yang hijau transparan aneh yang cuma dapat satu berserakan di mana-mana. Itu adalah bencana yang indah, ledakan warna-warni dari potensi cerita dan jari yang terjepit. Kalian tahu rasanya, kan? Momen sebelum kalian mulai membangun, di mana banyaknya kemungkinan itu sekaligus menarik dan jujur saja, sedikit menakutkan. Rasanya sama seperti saat kalian membuka sekantong keripik raksasa, tahu kalian seharusnya hanya makan sedikit, tapi kalian mungkin akan menghabiskan semuanya. Ini bukan sembarang tumpukan bata, ini adalah ambisi besar saya yang terhampar. Misi saya, jika saya memilih untuk menerimanya, dan saya menerimanya dengan semangat anak kecil yang kebanyakan gula, adalah membangun kota yang megah. Metropolis Lego yang akan membuat arsitek sungguhan menangis iri. Dalam kepala saya membayangkan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, jalanan yang ramai, dan orang-orangan Lego kecil yang bahagia menyeruput kopi Lego kecil. Tapi kenyataan, seperti yang sering terjadi, memiliki rencana yang sedikit berbeda, lebih kacau. Action pertama dicetak biru kota ambisius saya adalah jembatan. Jembatan menghubungkan zona perumahan dari sudut meja saya ke pusat kota, sudut meja yang lain. Saya meletakkan fondasinya bersenandung lagu tema Mission Impossible. Menara penyangga naik dengan cukup mulus. Saya merasa seperti master pembangun Lego bersertifikat. Saya meletakkan permukaan jalan sepotong demi sepotong. Kelihatannya bagus. Saat mencapai bagian tengah, saya sadar satu sisi lebih tinggi satu kancing. Jembatan berubah jadi tanjakan miring yang menyedihkan. Tanpa gentar, saya beralih ke bangunan perumahan. Ini akan jadi kompleks, apartemen ramping, dan modern. Saya membayangkan minifigur melambai dari balkon. Lantai pertama naik, lantai kedua naik. Saat menambahkan jendela lantai 3, siku saya menyenggol struktur, keruntuhan lambat, hampir puitis das. Bata-bata berjatuhan, longsoran plastik. Minifigur pria dengan seringai kini terkubur di bawah puing. Dia masih menyeringai, terasa menghina. Selanjutnya, taman kota. Ini seharusnya mudah. Alas hijau, potongan pohon, bangku. Saya menempatkan tupai Lego di dahan sempurna. Lalu saya membuat ayunan, membuat rantai menggantung. Pas ternyata teka kasih kaki. Setelah 10 menit, ayunan terlihat seperti alat penyiksaan abad pertengahan. Ada senilais, segalanya menjadi aneh. Segalanya menjadi aneh. Frustrasi dengan jembatan saya yang miring, saya memutuskan untuk menambalnya dengan potongan apapun yang bisa saya temukan. Saya mengambil potongan teknik yang terlihat aneh, salah satu balok, dengan semua lubang di dalamnya, dan beberapa plat engsel yang tidak cocok. Saya memasukkannya ke dalam struktur, berharap yang terbaik. Saat saya mengklik potongan terakhir pada tempatnya, sesuatu yang aneh terjadi. Meja sedikit bergetar. Saya pikir mungkin saya baru saja menyenggolnya lagi, tapi kemudian saya melihatnya. Potongan teknik aneh yang saya selipkan mulai berkedot, hampir seperti otot. Kota saya yang lahir dari serangkaian kesalahan arsitektur mulai terasa hidup. Saya mendekat, hidung saya hampir menyentuh plastik. Apakah saya hanya membayangkannya? Apakah saya sudah terlalu lama menatap bata kecil? Saya melihat ke arah pekerja konstruksi yang masih terjebak terbalik di dalam pipa. Kaki kecilnya tampak menendang dengan lebih mendesak sekarang.
seolah-olah dia mencoba memperingatkan saya tentang sesuatu. Minifigure yang menyeringai, yang sejak itu saya beri nama si jaket keren, telah jatuh di dekat puing-puing apartemennya. Kelihatannya dia bersembunyi. Udara di ruangan terasa berbeda. Bunyi plastik Lego yang menyenangkan digantikan oleh keheningan yang aneh dan mendengung. Koleksi kegagalan bangunan saya bukan lagi hanya tampilan statis dari ketidakmampuan saya. Itu menjadi sebuah adegan. Mata saya kembali ke jembatan plat engsel yang saya gunakan sebagai perbaikan cepat mulai berderet dan mengerang, membengkok dengan cerebron yang tidak sekstak dirancang. Seluruh struktur bergetar dan potongan-potongan yang tidak cocok mulai terhubung dengan bata-bata terdekat lainnya. Itu seperti reaksi berantai yang aneh dan lambat. Sebuah roda yang lepas dari mobil yang tidak pernah saya selesaikan bergulir dan menempel pada alat yang semakin besar itu. Sebuah baling-baling dari set pesawat lama entah bagaimana terbang melintasi meja dan terpasang pada tempatnya. Saya tidak lagi membangun. Seswi membangun dirinya sendiri. No sestrek kubis embusuk sasahan awal saya dan memperbesarnya, menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang mengerikan, dan sesuatu yang jelas tidak saya rencanakan. Dan seolah-olah setiap potongan yang salah, setiap setiap desahan frustrasi telah mengisi plastik dengan energi yang kacau. So, kota saya tidak hanya tidak sempurna, itu bermutasi. Jembatan yang miring bukan lagi jembatan, itu berputar dan tumbuh, menumbuhkan anggota badan yang sesebuah sas dari balok teknik dan bata-bata yang tidak cocok. Kesalahan lucu saya secara tidak sengaja telah menciptakan monster di sana di meja saya, sebuah robot raksasa yang tidak sengaja mulai bangkit. Dan itu tidak terlihat ramah. Dia transformasi itu mengerikan sekaligus menarik. Balok teknik yang berkedut di jembatan adalah jantung dari makhluk itu. Itu menarik bata-bata di sekitarnya seperti pusaran magnetik kehancuran. Jembatan saya yang indah meskipun miring kini menjadi tubuh. Puing-puing dari gedung apartemen yang runtuh menjadi kaki yang tebal dan kuat. Kaki lainnya terbentuk dari kantor polisi yang setengah jadi, bahkan ada lampu berkedip di lututnya, yang sekaligus menakutkan dan sedikit meriah. Sebuah lengan yang terbuat dari bagian mobil dan potongan pohon yang tidak cocok berayun, keluar merobohkan ayunan kecil yang menyedihkan di taman. Kreasi saya secara resmi telah menjadi penghancur saya. Ini adalah kesalahan saya, keangkuhan saya, ketidakmampuan saya untuk mengikuti instruksi bergambar yang sederhana. Kepala robot itu adalah bagian terburuk. Potongan kokpit transparan, antena, parabola, memberinya penampilan seperti serangga bermata banyak. Dan untuk mulut, itu menggunakan tanda yang saya buat untuk balai kota saya yang ironisnya bertuliskan Lego City tempat tinggal yang sempurna. Robot itu kini memakai optimisme saya sebagai seringai yang kejam dan mengejek. Itu mengambil langkah yang canggung, menggelegar, mengguncang seluruh meja. Dalam satu robot raksasa mulai turun, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Minifigur ilmuwan yang telah mengamati kekacauan dengan tatapan analitisnya tiba-tiba bergerak. Dia menunjuk dengan panik ke arah lokasi konstruksi di mana sebuah derek Lego kecil berdiri. Polisi memahami rencana tak terucapkannya meniup peluit kecil imajinernya. Polisi memberi isyarat kepada yang lain untuk mengikuti. Itu dimulai. Kota Lego saya tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Ini bukan lagi hanya cerita saya, ini adalah cerita mereka. Para pahlawan plastik kecil ini adalah garis pertahanan terakhirnya. Sudah waktunya bagi para minifigur untuk berkumpul.
Si jaket keren menghidupkan mobil balap Lego kecil yang telah terdiam. Dia melaju melintasi meja, berbelok di sekitar bata-bata yang jatuh dan kawah. Dia menarik perhatian robot, menjadi pengalih perhatian. Robot itu lambat dan canggung mencoba menginjaknya. Si jaket keren terlalu cepat meluncur di sekitar kakinya. Polisi dan ilmuwan telah mencapai Derek. Ilmuwan mulai menunjuk ke roda gigi dan tuas. Dia mengarahkan polisi tentang cara mengoperasikan mesin. Mereka menggunakan kait Derek untuk menargetkan titik lemah robot. Target pertama mereka, lampu berkedip di lututnya. Polisi mengayunkan lengan Derek. Kait itu menyambar lampu dan menariknya bersih. Robot meraung dalam kesakitan plastik dan tersandung. Pekerja konstruksi masih terjebak, terbalik di dalam pipa itu. Ilmuwan menyadari bahwa dia bukan korban, dia adalah senjata. Derek meraih pipa, mengarahkannya seperti meriam. Dia diluncurkan kaki duluan, langsung ke dada robot mengenai tanda Lego City dengan bunyi ilmuwan mengarahkan Derek ke inti robot. Potongan teknik aneh yang memulai kekacauan ini. Polisi menurunkan kait Derek dan mengait pada balok teknik. Dia menariknya untuk sesaat. Tidak ada yang terjadi. Keheningnya semensikti keruntuhan robot itu sangat dalam. Jusen sorakan plastik kecil meledak dari para minifigure. Si jaket keren melakukan putaran perayaan dengan mobil balapnya. Polisi memberi tos pada ilmuwan. Dari tumpukan puing, pekerja konstruksi akhirnya berhasil melepaskan diri dari pipa, mendarat dengan kaki dengan pose kemenangan. Ancaman besar telah hilang meninggalkan tumpukan bata yang besar dan indah. Tapi kali ini kekacauan itu terasa berbeda. Itu bukan lagi simbol kegagalan saya. Itu adalah akibat dari petualangan epik, sebuah cerita yang ditulis dalam plastik. Alih-alih merasa kalah, saya merasa terinspirasi. Saya melihat tim pahlawan saya. Mereka tidak hanya menyelamatkan kota, mereka telah menunjukkan jalannya kepada saya. Membangun kota yang sempurna bukanlah intinya. Intinya adalah cerita yang terjadi di sepanjang jalan. Jadi saya mulai lagi, tapi kali ini saya tidak sendirian. Saya punya kru plastik kecil. Saya untuk membantu. Saya membangun kembali gedung apartemen. Kini, dengan laboratorium di lantai atas, saya membangun garasi baru untuk mobil balap si jaket keren, lengkap dengan rak piala. Saya bahkan membangun monumen khusus di taman kota yang menampilkan pipa tempat pekerja konstruksi terjebak. Kota yang muncul bukan metropolis bersih yang saya bayangkan pertama kali. Itu lebih baik, itu unik, penuh karakter, dan penuh kenangan. Nama itu masih sedikit merah, miring, gaubang. Tapi sekarang itu adalah kebanggaan, pengingat hari ketika hampir menjadi monster. Sejalanan tidak lurus sempurna dan beberapa bangunan memiliki warna yang tidak cocok, tapi rasanya nyata, rasanya hidup. Setiap kesalahan sekarang menjadi fitur dan sebuah anggukan pada petualangan kacau yang telah kita semua lalui bersama. Kota itu tidak sempurna, tapi sempurna untuk mereka. Itu adalah rumah yang dibangun bukan di atas desain yang sempurna, tapi di atas kerja tim, ketahanan, dan dosis absurditas yang sehat. Pada selanjutnya, saya Bella yang berharga di hari itu. Dicontohkan oleh sekelompok orang plastik yang tersenyum. Tujuannya bukan untuk menghindari kesalahan. Tujuannya adalah membuat kesalahan Anda begitu epik sehingga menjadi cerita yang hebat. Kegembiraan Lego bukan hanya pada produk akhirnya. Itu ada dalam prosesnya. Itu ada dalam potongan yang jatuh, dinding yang miring, struktur yang runtuh, robot yang tidak sengaja bangkit dari puing-puing. Karena tanpa kegagalan lucu dan jalan memutar yang tidak terduga, Anda hanya memiliki tumpukan bata. Dengan itu, Anda memiliki petualangan.
Bangunan canggung saya secara tidak sengaja telah menciptakan hari paling menarik dalam sejarah Lego City. Melihat kota saya yang selesai, yang sangat usah na awiyas dives nanin asehar sejum. Meja itu bukan lagi zona bencana, tapi dunia miniatur yang penuh dengan cerita yang tak terhitung. Ilmuwan mungkin sedang menemukan cara baru untuk meluncurkan rekan-rekannya melintasi ruangan. Si jaket keren kemungkinan sedang merencanakan aksi berbahaya berikutnya yang tidak perlu. Dan pekerja konstruksi semoga menjauh dari pipa apapun. Setiap adegan kecil adalah cuplikan, kenangan akan kekacauan lucu yang telah terjadi. Kota itu bukan hanya sesuatu yang saya bangun, itu adalah sesuatu yang saya alami. Itu adalah bukti bahwa rencana terbaik adalah yang berjalan salah secara spektakuler. Kita serse-serven rondan za shoy den mens jobit, besemt faisani on points dan statistikste instruksi. Sampai asis ke salon ke horror date entah itu dengan Lego atau dalam hidup. Kita takut membuat kesalahan, menempatkan bata di tempat yang salah, kayak membangun jembatan yang miring. Tapi yang saya sadari, menatap metropolis kecil saya yang unik adalah bahwa kesalahan adalah tempat keajaiban terjadi.